Saya sempat adu mulut, ini lalu dia menyuruh saya keluar dari TPS. Saya bilang pemantau, dan saya berada di sini memantau. Terus dia emosi mendorong-dorong saya, lalu saya keluar atas arahan dari Panwas. Setelah saya keluar, saya duduk, tiba-tiba rame, ada rombongan, lalu langsung menyerang saya. Pelaku utamanya tidak tahu karena main keroyok, tapi diawali oleh pertengkaran saya, debat saya dengan Melvan Tanjung. Melvan Tanjung, gemuk orangnya. Oke. Mungkin mantan dewan. Ya. Jadi baik, saya Abednego Panjaitan, Ketua Umum Relawan Rakyat Bersatu Usung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, atau disebut Ratu Prabu. Jadi saya mau meluruskan informasi yang simpang siur di lapangan, di masyarakat, terkait penganiayaan berat yang menimpa Ketua DPC Ratu Prabu Kota Sibolga Kabupaten Tapol Tengah, Saudara Edianto Simatupang. Saya mau sampaikan bahwa Edianto Simatupang telah kita berikan mandat pada tanggal 25 Oktober 2023. Nomor mandat 004, mandat Ratu Prabu DPC SBG garis miring Tapteng 10 Romawi 2023. Nah, selanjutnya setelah mereka menyusun kepengurusan, saya menerbitkan SK pada tanggal 4 Desember tahun 2023. Jadi perlu saya luruskan bahwa benar Saudara Edianto Simatupang adalah Ketua DPC Relawan Ratu Prabu Kota Sibolga dan Kabupaten Tapol Tengah. Nah, kemudian kami menyampaikan kronologis penganiayaan yang menimpa Saudara Edianto, bahwa kami telah menginstruksikan seluruh relawan di seluruh Indonesia, ya, dicatat di seluruh Indonesia, untuk mengawal, menjaga seluruh TPS sampai selesainya penghitungan suara. Dan kami juga memerintahkan kepada seluruh relawan agar memfoto dan memvideokan setiap kegiatan mereka di TPS. Nah, itu instruksi dari kami. Saya sebagai Ketua Umum mendapatkan langsung perintah dari Bapak Ketua Dewan Pembina, dalam hal ini Bapak Dr. Ledis Kogoya. Itu perintah kepada saya supaya saya perintahkan seluruh DPC di seluruh Indonesia untuk mengawal dan menjaga TPS-TPS setelah selesai pencoblosan. Nah, yang kemudian yang kedua, dari BRP saya juga mendapat perintah dari Bapak Jenderal Musa Bangun. Saya diperintahkan juga untuk mengawal dan menjaga TPS-TPS. Jadi artinya baik dari Pak Lenis Kogoya sebagai Ketua Dewan Pembina Ratu Prabu, juga dari Bapak Jenderal Musa Bangun, saya diperintahkan untuk mengawal ini. Jadi kami bertugas, memang ditugaskan sebagai organ relawan Prabowo Gibran untuk menjaga dan mengawal seluruh suara. Nah, terkait insiden yang menimpa Ketua DPC kami sangat menyesalkan. Di mana aparat keamanan yang menjaga di TPS? Di mana pihak aparat penegak hukum? Kenapa tidak bisa mencegah terjadinya penganiayaan tersebut? Kami sangat menyayangkan ini, dan oleh karena itu kami sangat berharap kepada aparat penegak hukum supaya menangkap para pelaku, menghukum mereka, menyeret mereka ke pengadilan, supaya suasana demokrasi yang kita jaga, yang kita harapkan dengan gembira, dengan aman, dengan tentram, nggak terganggu ke depan. Ini sudah mencoreng demokrasi kita. Padahal kami juga sangat mentaati seluruh aturan-aturan yang disampaikan oleh KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas dalam kontestasi pemilihan presiden ini. Nah, karena itu kami juga mau menyampaikan bahwa langkah-langkah yang sudah kami kerjakan, kami telah melaporkan ini kepada tim kampanye nasional. Saya sebagai Ketua Umum langsung melaporkan. Pertama-tama saya laporkan kepada Ketua Dewan Pembina, saya laporkan
laporkan juga ke tim kampanye nasional. Saya juga sudah melaporkan ini ke Badan Relawan Prabowo dan bahkan sampai kepada ketua pembina Prabowo Gibran, salah satu Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Saya sudah melaporkan ini. Oleh karena itu saya minta ini jangan dipolitisir, ini jangan dibuat seolah-olah tidak benar, karena ini menyangkut tindak pidana kejahatan, tindak pidana yang sangat merugikan kami sebagai organ relawan. Demikian. Baik, saya organ dibentuk. Salah satunya ketua Ratu Prabu adalah Pak Abed sendiri yang sebagai ketua. Ada lagi sahabat doakan Prabowo menang. Terus banyak sekali kita bentuk. Nah, kita sebarkan semua dari Sabang sampai Merauke yang tadi dijelaskan. Semua TPS harus ada relawan 12 organ tersebut. Salah satunya adalah Ratu Prabu yang di Tapanuli Tengah, yaitu Bapak Edianto Simatupang. Salah satunya ketua. Nah, kita percayakan. Jadi perintahnya jelas. Saya bertanggung jawab menyatakan sikap mendukung berarti, dan juga saya mengawal bertanggung jawab kepada perintah kepada semua ketua-ketua DPW, DPC untuk mengawal suara di lapangan. Perintah yang saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Nusantara dari Sabang sampai Merauke bahwa saya sudah menyatakan pada waktu mengawal atau kampanye sampai rekapitulasi itu tidak boleh ada terjadi gejolak, fitnah, apalagi pemukulan atau terjadi kekerasan. Itu yang saya sudah larang. Siapapun, itu yang saya sudah larang. Siapapun dia. Karena kandidat nomor 1, kandidat nomor 2, nomor 3 adalah sebagai anak aset bangsa, anak bangsa, dan jelas anak-anak Nusantara atau Indonesia yang cerdas, yang siap untuk disiapkan untuk masa depan Indonesia. Dan saya sampaikan juga, di antara 3 ini siapa yang menang, hasil akhir nanti kita harus sama-sama angkat topi. Itu pesan saya di TikTok, di mana media sudah ada. Jadi apabila di dalam tanggal 14 bulan Februari pas pemungutan suara, pemukulan terjadi anggota kami yang di Tapanuli, Kapolda dan Kapolri segera menangkap dan periksa. Saya minta, saya sangat tidak terima, keberatan berat bagi saya. Walaupun saya orang timur, wilayah timur, tetapi mata, tangan, kiri, kanan saya ada di NKRI. Jangan buat kekerasan buat saya, pasukan saya, atau saya punya relawan. Karena saya ada di mana-mana. Kalau kamu keras, ya juga keras. Jangan ganggu. Yang penting nomor 2 sudah jadi terpilih jadi presiden dan kita sudah diakui. Jadi mari kita relawan 01 dan 03 angkat topi sama-sama. Dan kita harus kawal bersama siapa dia menang. 02 menang berarti mari sama-sama kita dukung. Kita doakan sama-sama dan kita kawal untuk pembangunan ini. Dan juga saya pesan, ada yang beberapa kandidat masuk di tempat-tempat yang di sekolah, fakultas, baik Kristen maupun swasta, mempengaruhi masyarakat atau mempengaruhi mahasiswa. Saya sampaikan kepada siapapun kandidat atau relawan, Anda sebagai anak bangsa yang sama, dan sama-sama rumah kita harus dijaga. Jangan dipengaruhi, jangan jadi provokasi, tapi mari kita pegang keputusan KPU. Tunggu tanggal mainnya.
Kalau itu menyatakan menang nomor 2, maka sama-sama angkat topi dan kita hormati dan kita kawal. Tidak boleh ada terjadi kekerasan, apalagi pemukulan. Saya minta dengan hormat kepada Kapolda, usahakan segera dalam waktu dekat ini harus periksa dan harus proses hukum secara adil. Karena relawan ini di mana-mana, dari Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, semua TPS ada, pasukan saya sudah ada di sana. Jadi jangan mengganggu. Selama saya di NKRI ini, saya kawal Prabowo dan Gibran. Jangan ganggu, jangan coba-coba, jangan ganggu dia. Beda lagi kalau ganggu dia, pegang dia atau rapat dia, itu berurusan dengan saya. Saya kepala suku, panglima perang di tanah Papua. Hati-hati kalau ada yang ganggu dia. Biarkan Prabowo menang dan besok akan bangun melanjutkan visinya Pak Jokowi. Jangan ganggu. Terima kasih. Tuhan berkati.